Jadi memang di masing-masing atribut berpikir itu kan ada kata kuncinya tadi, Adit. Yang pertama adalah kalau misalnya untuk yang analytical, you have to know the why-nya, ya kan? Sebenarnya kalau kita udah tahu why, objektif kita apa sih yang akan kita capai, apa sih nih pada saat pandemik gitu kan? Itu akan memudahkan dia untuk move forward gitu. Apalagi kalau kita berikan referensi-referensi ya, referensi-referensi yang terkait dengan data gitu, misalnya, nih lihat nih datanya ya, ternyata kita jam turunnya ya, maksudnya ya turun produksinya kita tuh turun sekali nih. Terus objektif kita adalah paling tidak sama deh sama tahun lalu, misalnya seperti itu ya, betul. Kita kasih tahu nih objektifnya kita seperti apa, itu akan lebih. Menarik sekali. Nah, Mbak Maria, kalau dari Mbak Maria sendiri, tadi kan sudah kita bicara mengenai emerging ethics, kemudian bagaimana setiap preferensinya bisa melakukan inovasi. Kalau menurut Mbak Maria sendiri, di saat pandemik seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan atau tips bagi rekan-rekan nih, para profesional maupun entrepreneur di dalam menghadapi pandemik, tipsnya bagaimana untuk bisa driving untuk bisa terus survive di masa pandemi ini. Silakan Mbak. Mungkin Mbak Maria ada tipsnya bagaimana kita bisa melalui, jadi tips bersama ya, bagaimana kita bisa melalui di masa pandemi ini sehingga kita bisa survive dan juga terus melakukan inovasi dan juga kreativitas sehingga kita bisa menjadi seorang market leader atau bisa juga tetap bertahan di saat pandemi seperti ini. Silakan. Oke. Kalau untuk menurut saya nih, kalau kita ngomongin lagi tentang bagaimana dari cara berpikirnya masing-masing nih, kalau boleh tips dari saya untuk teman-teman yang analytical, yang merasa dirinya tadi ada ciri-ciri analytical ya, adalah carilah tadi why-nya. Apa sih sebenarnya maknanya ini yang bisa teman-teman ambil? Kemudian apa objektif yang akan teman-teman dapatkan nantinya, ya kan? Tujuannya mau kemana sih teman-teman gitu. Kemudian bisa juga langsung juga cari referensi gitu ya, karena orang-orang dengan cara berpikir analytical sangat suka reference, bisa dari Google kah, bisa dari YouTube seperti ini kah, bisa dari manapun gitu ya, teman-teman bisa cari referensi. Kemudian untuk teman-teman yang dengan cara berpikir struktural, mungkin bikin pola baru ya, pola baru dalam bekerja gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi biasanya kita ngopinya di kantor gitu ya, mungkin kita sekarang bikin kopi lagi di rumah, tapi jangan sekarang ya, lagi puasa. Ya, tapi artinya bikin pola-pola baru gitu, yang akhirnya membuat teman-teman udah punya ritmenya gitu kan. Terus untuk yang sosial, silakan jangan ragu untuk ikutan komunitas gitu kan, ikutin komunitas. Kemudian walaupun kan sekarang masih jaga jarak semuanya ya, tapi tadi bisa aja kita menemukan komunitas baru untuk belajar sesuatu yang baru atau berteman yang baru atau komunitas-komunitas yang bisa saling menguatkan gitu ya. Sekarang banyak banget tuh di luar sana kan, tinggal kita cari aja. Dan kita juga bisa lakukan pertemuan dengan teman-teman loh, karena kan kayak dengan teman-teman yang punya preferensi sosial kan pertemuan itu sangat penting ya. Sekarang kan kita walaupun jauh-jauhan kita bisa tetap bertemu lewat virtual. Jadi nggak ada salahnya loh teman-teman juga bisa ajak reunian teman-teman yang lain gitu, ketemu cuma ngobrol-ngobrol aja, itu akan menjadi stress relief yang sangat baik gitu buat Anda. Terus untuk yang konseptual, nah ini nih, kalau saya justru akan challenge Anda semua yang punya preferensi konseptual. Apa hal baru yang akan Anda lakukan di kondisi pandemik ini? Apa wild idea yang Anda punya? Silakan throw away, karena ini yang namanya konseptual justru idenya banyak nih. Silakan sendiri idenya gitu. Itu aja sih, Dit. Menarik ya. Jadi rekan-rekan sekalian, itulah bagaimana kita melihat
Jadi sebenarnya jangan pernah melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu konsep pertama. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria adalah bagaimana kita memahami dulu nih diri kita seperti apa. Kalau diri kita memang seorang struktural, ya udah, kelebihan kita adalah berpikir secara struktur. Berarti kita bisa melakukan secara semuanya bertahap, sehingga kelebihan kita itu bisa jadi nilai lebih kita. Kemudian tadi yang untuk konseptual, ditantang tuh sama Mbak Maria, bagaimana ide-ide apa saja nih yang bisa disampaikan di saat pandemik seperti ini. Dan satu hal lagi untuk teman-teman konseptual, sebagai saya juga orang konseptual, selain tadi ide yang disampaikan, dan juga harus di breakdown. Jadi jangan ide gilanya aja, harus kolaborasi. Jadi memang kalau dibilang manusia itu makhluk sosial, walaupun tidak semuanya merah, tapi memang di dalam melahirkan sebuah produk inovasi, kreativitas, itu kita butuh orang lain. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria, si merah, si sosial. Si sosial ini butuh orang lain untuk bisa orang lain itu menularkan energinya. Kemudian analytical. Analytical kalau cuma dianalisa nggak ada idenya, percuma juga. Dia butuh si kuning, dia butuh si merah, dia butuh si biru, si hijau untuk bisa melakukan dan juga mengeksekusinya. Dan hal tersebut menjadi poin penting bagi kita di saat pandemik ini, tidak hanya berjuang sendiri, tapi bisa melakukan aksi dengan berkolaborasi. Menarik ya Mbak ya, jadi dengan mengenal diri kita sendiri, banyak hal yang bisa dilakukan.